Amado menjelaskan mengenai Eida dan Daimon kepada Naruto dan Shikamaru. Amado mengatakan Eida memikat semua orang yang tak peduli apapun gendernya, hanya saudara sedarah dan Otsutsuki yang tak terpengaruh. Artinya itu tak akan mempan pada Boruto, Kawaki, dan adiknya Daimon. Ditambah lagi Senrigan mata kirinya membuat dia bisa melihat semua hal yang terjadi di sisi dunia manapun. Dia juga bisa mendengar percakapan seperti benar-benar sedang ada di sana. Hal itu juga membuatnya bisa melihat masa lalu. Walau begitu, dia tak bisa melihat hal yang terjadi sebelum dia lahir. Jadi untuk saat ini, dia hanya bisa melihat 16 tahun yang lalu. Sedangkan adiknya Daimon, dia bisa memantulkan semua tindakan yang dimaksudkan untuk melukainya. Namun walau dia harus menyentuh orang lain dulu, kekuatannya itu juga akan berpindah pada orang yang saat ini memegang dia. Daimon itu bocah cilik yang menyebalkan, tapi berhati-hatilah untuk tidak mengarahkan niat melukai padanya, walau demi apapun, karena itu juga akan dipantulkan. Memang tergantung dengan kondisinya, tapi itu semua pasti akan terpatul kembali padamu. Sementara itu di tempat Boruto kurang paham dengan kekuatan Daimon. Kawaki mencoba memikirkan untuk menghajar Daimon, dan Kawaki pun terkena pukulan secara tiba-tiba. Daimon yang melihatnya mentertawakannya dan mengejek Kawaki. Sementara itu Naruto mengatakan kepada Amado, "Aku penasaran, Amado, bagaimana kau bisa menciptakan begitu banyak kemampuan yang di luar nalar itu?" Amado mengatakan menciptakan itu kurang tepat. Aku hanya manusia, bukan dewa. Kekuatan untuk menciptakan kemampuan itu hanya boleh dimiliki oleh dewa. Yang kulakukan hanyalah mentransplantasi hal yang sudah ada. Ya, kemampuan mereka itu dibuat oleh dewa. Sesuatu yang benar-benar berevolusi menjadi makhluk setara dewa. Otsutsuki Shibai. Naruto dan Shikamaru terkejut mendengarnya. Shikamaru menanyakan mengenai siapa Otsutsuki Shibai ini dan di mana dia. Amado mengatakan, "Jangan cemas, dia tak lagi bersama kita. Yang tersisa hanyalah jasadnya. Apa kau ingat yang kukatakan padamu soal bagaimana buah cakra terbentuk dari menyerap semua kehidupan di sebuah planet? Kalau itu adalah kumpulan energi dan informasi genetik yang sangat besar, dan Otsutsuki adalah spesies yang berevolusi dengan memakan buah itu. Dengan mengulang berkali-kali reinkarnasi karma, Shibai menghindari kematian, memakan banyak buah selama beberapa milenia, dan pada akhirnya hasil dari evolusi itu menuju pada status setara dewa." Naruto mengatakan, "Sementara kita abaikan soal dewa, ayo kembali ke topik utama. Jadi kau bilang berbagai kemampuan luar biasa seperti milik Eida dan Daimon ini awalnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh Shibai ini?" Amado mengatakan benar. Mentransplantasi DNA yang diambil dari jasad Shibai akan mengakibatkan subjek mewarisi satu atau lebih kemampuannya. Shikamaru mengatakan, "Kau dengar kata Suke? Apa yang dia katakan itu secara teknologi bisa dilakukan." Kata Suke mengatakan, "Ya, aku mendengarnya. Cuma mentransplantasi kemampuan seseorang pada orang lain, bahkan dengan alat ninja sense, akan sangat sulit bagi teknologi manusia saat ini. Tapi sekarang setelah aku melihat berbagai teknologi yang melebihi kecerdasan manusia, seperti lokasi jatuhnya kapal udara dan di dalam tubuh Kawaki, aku tak bisa bilang dengan pasti kalau itu tak bisa dilakukan." Amado mengatakan, "Aku tersinggung, Shikamaru. Kau kira saat ini aku masih akan berbohong?" Shikamaru mengatakan, "Itu memang sudah sifatku. Jujur saja, aku masih tak bisa mempercayaimu." Naruto mengatakan, "Sudahlah, lanjutkan, Amado." Amado mengatakan berbagai kemampuan yang dimiliki Shibai itu sangat hebat. Katanya, tanpa harus memakai segel ninjutsu, dia bisa membuat badai dengan hanya mengayunkan tangannya dan memanggil petir hanya dengan teriakannya. Dijuluki dengan nama Shinjutsu. Kemampuan setara dewa itu bukanlah ninjutsu ataupun senpo. Itu adalah fenomena yang setara dengan keajaiban. Selain kemampuan Eida dan Daimon, bekas Sakar God itu juga Shinjutsu. Begitu juga dengan Sukuna, Hikona, dan Daikokuten yang diwarisi Kawaki dari Ishiki, dan seni keabadian yang melibatkan reinkarnasi karma. Malahan ninjutsu itu sendiri pada dasarnya adalah usaha meniru fenomena yang mirip dengan Shinjutsu dengan mengubah dan memusatkan cakra. Sarada melalui alat komunikasi mengatakan, "Maaf, tapi bukan bermaksud menyinggung. Apa maksudmu kalau ninjutsu itu hanyalah imitasi dari Shinjutsu yang kau bilang itu?" Amado mengatakan, "Apa aku menyinggungmu? Aku hanya mengatakan fakta." Shikamaru mengatakan, "Di luar semua hal itu, aku rasa aku tahu benar kalau kemampuan teknologi Otsutsuki itu jauh melebihi dari kita. Dan aku punya pertanyaan.
Jadi kenapa dia sudah menjadi mayat? Dengan reinkarnasi karma, dia bisa hidup selamanya. Atau ada sesuatu yang membunuh Shibai? Amado mengatakan, aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Memang mungkin saja dia dibunuh. Tapi bagaimana kalau setelah berkali-kali proses evolusi, dia naik ke dimensi lebih tinggi di mana dia tak butuh lagi tubuh fisik. Jika tubuh fisik tak dibutuhkan, maka begitu juga dengan reinkarnasi ataupun wadah. Ini hipotesa kalau Shibai dengan sengaja membuang tubuh fisiknya. Shikamaru mengatakan, begitu ya. Di satu sisi itu kedengarannya gila. Tapi kalau dewa itu makhluk yang serba bisa, maka teori itu ada benarnya juga. Amado mengatakan, maaf, aku jadi ngelantur. Yang mau kukatakan itu adalah kalau kekuatan Otsutsuki memiliki harapan. Itu bisa membuat yang mustahil bagi kita menjadi mungkin. Seperti misalnya membangkitkan putriku kembali. Sementara itu Delta pergi ke tempat Mitsuki dan Sarada. Sebenarnya Delta dilarang. Tapi karena pengaruh godaan Eida, Delta tetap ingin bertemu dengan Eida, walau sekedar melihat saja. Sarada dengan tegas melarang Delta, namun Delta tetap saja memohon. Lalu tiba-tiba Sumire datang dan menidurkan Delta. Sumire mengucapkan kode darurat untuk menidurkan Delta. Sambil kelelahan, Sumire mengatakan, maafkan aku. Delta tiba-tiba pergi. Aku sudah lama tak berlari seperti ini. Dia seharusnya tak bisa melawan perintah Dokter Katasuke ataupun aku. Programnya harus diperiksa lagi. Mitsuki mengatakan, jadi seperti itukah kuatnya pesona Aida? Aku juga harus berhati-hati. Sarada mengatakan, menurutku kemampuannya itu lebih menakutkan dari yang kuduga. Sementara itu, di tempat Shikamaru berbicara tentang perkataan Amado mengenai membangkitkan putri Amado. Naruto mengatakan kepada Amado, kau memang pernah bilang kalau putrimu mati 12 tahun yang lalu. Boruto mengatakan 12 tahun yang lalu, itu juga tahun saat aku lahir. Amado mengatakan putriku Akebi menderita penyakit yang parah. Penyebabnya tidak diketahui. Tak ada obat atau penawar yang bekerja. Itu adalah penyakit fatal yang para dokter sudah menyerah menghadapinya. Tapi aku tak dendam pada mereka karena aku sudah menemukan jalan untuk menyelesaikan situasi itu. Aku akan membuatkan tubuh baru untuknya dengan cloning. Aku tak peduli lagi dengan nilai etika. Menurutku cukup logis memberinya tubuh baru daripada memperbaiki produk yang rusak. Lagi pula ini adalah bidang yang sudah lama aku dalami. Tingkatnya jauh lebih mudah daripada membuat obat baru. Tak lama kemudian Akebi pun meninggal. Namun aku tidak sedih. Setidaknya tidak saat itu. Aku memisahkan diri, berlomba-lomba dengan waktu. Aku mengawetkan otak Akebi dan berhasil mengambil, mendigitalkannya dan membuat backup ingatannya. Sekitar 9 bulan setelah kematian putriku, dia selesai lebih awal. Dia memiliki suara Akebi, penampilannya dan juga ingatannya. Tapi dia adalah orang lain. Dia memang memiliki seluruh ingatan Akebi. Namun dia bukan Akebi. Bukan hanya kepribadiannya, sisi manusianya sulit dijelaskan. Tapi pikiran manusia itu lebih dari sekedar kumpulan ingatan. Aku terus membuat ulang dirinya. Tapi tiap kali dia adalah orang lain selain Akebi. Walaupun aku bisa membuat orang baru, itu memang tak mungkin. Aku menyadari kalau ini adalah wilayah para dewa. Dunia yang dimana manusia seharusnya tidak pernah menginjakkan kaki. Dan akhirnya aku pun menyadari kalau putriku sudah tiada lagi. Saat itulah Jigen muncul. Dia bilang dia akan mempertemukan aku lagi dengannya kalau aku membantunya. Naruto mengatakan dan orang itu adalah Jigen atau Otsutsuki Ishiki. Amado mengatakan saat tujuannya tercapai, dia akan memberiku imbalan dengan membangkitkan putriku. Begitulah perjanjiannya. Aku bekerja sama dengan Kara sebagai harapan terakhir. Tanpa tahu kalau tujuannya buah cakra itu akan mengorbankan nyawa planet ini. Shikamaru mengatakan memenuhi misi Kara dan mendapatkan putrimu kembali, namun planet ini akan mati. Itu keputusan yang mustahil. Naruto mengatakan jadi kau menyerah soal putrimu dan memutuskan untuk mengalahkan Ishiki. Amado mengatakan aku sudah siap melakukan apapun demi putriku. Tapi apa gunanya jika tak ada planet lagi? Jangan salah sangka, aku masih belum menyerah soal putriku. Jigen tak pernah menjelaskan dia akan membangkitkan putriku. Mau bisa atau tidak, dia mungkin tak pernah berniat melakukannya. Tapi saat aku berusaha untuk mengalahkannya, aku melihat mekanisme dari reinkarnasi karma. Hal yang coba dilakukan Ishiki dengan fasal atau wadah. Dan usahaku untuk membangkitkan Akebi memakai cloning ternyata hampir sama. Usahaku yang gagal membuat kembali kepribadian adalah hal yang ada di wilayah dewa. Hanya bisa dilakukan dengan keajaiban kekuatan dewa, karma Shinjutsu. Sementara itu, di tempat Sumire mengatakan sekarang aku paham apa rencana Tuan Amado dengan menggunakan karma Kawaki. Di tempatnya, Amado mengatakan aku menambahkan data Akebi pada karma Kawaki yang sudah direkonstruksi. Ya, harus dilakukan. Kawaki hanya menanamkan karma pada tubuh cloning baru yang akan kupersiapkan.
Itu harusnya sudah cukup untuk membangkitkan Akebi. Boruto mengatakan kepada Kawaki, kau tahu, aku tadinya mengira kalau rencana Tuan Amado itu lebih buruk. Shikamaru mencoba berkomunikasi dengan Eida. Shikamaru mengatakan, Eida, aku tak bisa percaya cerita Amado, termasuk apakah dia benar-benar memiliki putri atau tidak. Aku mau bukti. Bisakah kau periksa dengan Senriganmu? Naruto berkata kepada Shikamaru, kalau tindakannya itu apa tidak terlalu berlebihan. Shikamaru mengatakan, aku hanya memastikan. Jangan tersinggung, Amado. Ini cuma pekerjaanku. Eida mengatakan, kau ternyata cukup kejam juga, Shikamaru sayang. Tapi aku suka itu. Shikamaru mengatakan, baguslah. Jadi, bisa tolong? Sementara itu, Boruto juga menganggap kalau Shikamaru itu kejam. Namun tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggilnya. Itu adalah suara Momoshiki. Momoshiki mengatakan, hei bocah, beri reaksi kalau kau bisa dengar. Aku tadinya heran, kenapa pikiranmu tiba-tiba bisa aku dengar, tapi sekarang jadi jelas. Boruto mengatakan, ada apa ini? Sepertinya ada efek baru yang muncul. Momoshiki mengatakan, dari melengkapi tubuhmu yang rusak dengan dataku, sepertinya pikiran kita jadi saling terhubung. Ini bukan Shintenshin no Jutsu. Ini menyebalkan. Tapi sudahlah, jangan sampai Kawaki tahu. Aku tak mau harus berurusan dengannya lagi. Yang dikatakan Amado tadi, ada yang aneh soal itu. Boruto mengatakan, kau juga tak percaya padanya, sama seperti Shikamaru. Tapi juga bagian soal dewa itu dan Shibai itu kedengarannya sangat aneh bagiku. Momoshiki mengatakan, maaf, tapi soal Shibai itu benar. Dia adalah seorang Otsutsuki yang ditebak Amado dengan benar. Tak ada lagi di dimensi ini. Begitu juga dengan Shinjutsu. Aku sudah mengamati dunia ini cukup lama dan punya pemahaman mendalam mengenai semua Shinjutsu yang masih ada. Boruto mengatakan, jadi maksudmu dia bohong soal putrinya itu? Momoshiki mengatakan, siapa tahu, aku tak punya informasi soal itu. Kemampuan Eida itu yang mengganggu pikiranku. Amado menegaskan kalau kemampuan Eida adalah Shinjutsu, dan begitu pula dengan Senrigannya. Tapi kemampuan pemikat cintanya itu pasti bukan. Seperti yang kubilang tadi, aku tahu semua Shinjutsu, tapi aku tak pernah dengar kemampuan seperti itu. Intinya mungkin saja kalau Amado itu berbohong. Boruto mengatakan, apa maksudmu? Apa itu alat ninja sense atau semacamnya? Ditambah lagi kenapa dia berbohong soal itu? Momoshiki mengatakan, benar, itulah yang jadi pertanyaannya. Eida mengatakan, aku hanya melihat sebentar, tapi putri Amado, Sanzu Akebi, memang ada. Dia mati saat berusia 24 tahun. Setidaknya peristiwa yang dia ceritakan itu adalah benar. Shikamaru berterima kasih kepada Eida dan menghargai bantuannya. Amado mengatakan, begitu saja? Kau mencurigai kejujuranku dan selesai cuma begitu saja? Shikamaru mengatakan, aku hanya melakukan pekerjaanku. Alasan aku tak percaya denganmu adalah karena dirimu sendiri. Jangan pura-pura merasa tak bersalah kalau kau mengkritik orang lain. Sementara itu, Boruto mengatakan kepada Momoshiki, lalu bagaimana dengan situasi kita sendiri? Berapa lama kita akan terhubung begini? Momoshiki mengatakan, aku juga tak ingin seperti ini. Pikiran kita saling terhubung di luar kendali kita. Boruto mengatakan, bicara saja gampang, kau jangan coba-coba menipuku. Momoshiki mengatakan, terserah apa katamu. Kali ini aku berharap ini akan sebentar. Kemudian Boruto melihat sesuatu yang buruk lewat mata kanannya. Boruto melihat sebuah konflik yang memperlihatkan tim Shikadai, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki. Namun Boruto tidak tahu konflik apa yang terjadi itu. Setelah melihat sesuatu yang buruk, Boruto kebingungan tentang kejadian tersebut. Momoshiki mengatakan, bahkan walau hanya sekilas, sepertinya kau bisa melihat yang sama yang sudah kulakukan. Boruto dalam hati mengatakan, tapi semua kejadian tadi tak ada yang kukenal. Apa itu artinya? Itu adalah kejadian di masa depan. Boruto kemudian mengingat perkataan Momoshiki. Waktu itu Momoshiki mengatakan kepada Boruto, mata biru itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Sementara itu Naruto mengatakan kepada Amado, sepertinya aku paham. Untuk membangkitkan putrimu Akebi kembali, jutsu reinkarnasi karma itu diperlukan. Jadi kau memodifikasi karma Kawaki untuk itu, benar bukan? Amado menjawab, ya. Shikamaru mengatakan kepada Eida, maaf mengganggumu lagi Eida, tapi orang seperti apa Akebi yang asli itu? Misalnya apa ada kemungkinan kalau dia itu berbahaya dan punya niat jahat terhadap Konoha? Eida mengatakan, pertanyaan yang aneh untuk kau tanyakan padaku. Tapi dari yang kulihat, dia hanya seorang gadis biasa. Setidaknya dia jauh berbeda dari Delta. Amado mengatakan, kau kira aku mau meruntuhkan dunia shinobi? Aku tak tahu bagaimana kalian memandangku. Tapi aku hanyalah warga biasa. Aku bahkan bukan shinobi. Shikamaru mengatakan, ini mungkin kedengaran aneh. Tapi jujur saja, pengungkapan ini agak mengecewakan bagiku. Walau aku sendiri juga memiliki anak. Jadi aku paham perasaanmu. Naruto mengatakan, mau bagaimanapun, ini urusan pribadi antara Amado dan Kawaki, dan karena itu tak akan membahayakan desa. Aku tak berniat untuk ikut campur.
Tapi kenapa kau merahasiakan ini? Amado mengatakan, karena itu bukan urusanmu. Memang apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku, Tuan Hokage? Aku hanya ingin melanjutkan pekerjaanku dengan hati-hati. Khususnya karena Kawaki membenci Karma. Sambil melihat segel Karma yang ada di telapak tangan kirinya, Kawaki mengatakan, aku benci Karma. Itu benar. Aku hanya memikirkan bagaimana cara menyingkirkannya. Karena aku menganggap itu adalah penyebab utama semua hal yang buruk selama ini terjadi padaku. Tapi aku salah. Penyebab sebenarnya adalah para Otsutsuki yang payah itu yang memberikan karma ini padaku. Jika bukan gara-gara mereka, aku mungkin juga tak akan jadi bulan-bulanan para monster dengan kemampuan gila ini. Dan paling pentingnya, nyawa Tuan Hokage tak akan dalam bahaya. Jawablah satu pertanyaanku, Amado. Putrimu yang mau kau bangkitkan dengan karmaku ini, kau berani bersumpah dia tak akan menjadi semacam Otsutsuki baru? Amado melepas kacamatanya dan mengatakan, kalau boleh jujur, aku sebenarnya tak tahu akan jadi seperti apa hasilnya. Karena ini belum pernah dilakukan. Satu hal yang pasti ku tahu adalah ini adalah pilihan terakhirku. Eida mengatakan kepada Shikamaru, hei Shikamaru sayang, aku lelah. Bisa kita sudahi saja? Naruto mengatakan, ya Eida dan yang lain memang baru saja tiba di Konoha. Shikamaru mengatakan, benar juga. Maaf sudah mengabaikan kebutuhanmu. Eida mengatakan, tidak apa. Kami juga harus cepat beradaptasi dengan kehidupan baru kami. Kita bicara lagi besok. Kemudian Boruto berbaring di tempat tidurnya dan mengingat perkataan Momoshiki. Waktu itu Momoshiki mengatakan mata biru itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Keesokan harinya Boruto, Kawaki, Eida dan Daimon makan bersama. Sambil makan, Boruto mengatakan kepada Eida agak canggung menanyakan ini. Tapi, kalau kau mau berpacaran dengan Otsutsuki, kalau begitu aku juga termasuk calon kan? Jadi kenapa kau pilih pria jutek seperti Kawaki? Daimon mengatakan kau ini pernah ngaca atau tidak? Jangan sampai aku harus mengatakannya padamu, bro. Boruto mengatakan kepada Daimon, hei aku tidak tanya kau. Sambil kesal dalam hati Boruto mengatakan, sial, hampir saja. Aku hampir berpikir untuk membunuh bocah itu. Eida mengatakan, tentu saja kau juga hebat Boruto. Tapi lihat kau baru 12 tahun dan aku sudah 16. Boruto mengatakan, apa? Cuma itu saja. Bukankah usia tidak penting? Daimon mengatakan, itu sebabnya aku bilang tadi karena wajahmu. Boruto marah mendengar perkataan Daimon dan hampir keceplosan mengatakan sesuatu yang buruk. Kawaki mengatakan kepada Eida, hei belum lama ini kau bekerja sama dengan Code bukan? Kau memakai dia untuk mendekatiku. Dia membenciku sampai ke tulang. Ditambah aku ini makanan Jubi. Tapi dia bilang dia tak akan mau mendekatiku. Jauh berbeda darimu. Kau menjual Boruto pada Code bukan? Sebagai ganti keselamatanku. Karena kerjasama antara kau dan Code tak akan pernah terjadi tanpa perjanjian semacam itu. Jadi Eida merasa baper dan senang karena Kawaki memanggil namanya. Kawaki lanjut mengatakan, wajahmu menunjukkan kalau aku benar. Daimon mengatakan, wow Kawaki, kau cerdas juga ternyata. Walau tampangmu begitu. Boruto mengatakan, jadi kau tak peduli padaku karena aku cuma makanan Jubi? Yang benar saja. Kawaki mengatakan, sudah kuduga. Semua orang yang menginginkan sesuatu dariku, semuanya adalah sampah. Daimon mengatakan, hei sebaiknya kau juga jaga kata-katamu. Kau mau makananmu ku keluarkan semua dari perutmu? Boruto mengatakan, tunggu dulu, kalian berdua, kurasa akulah yang paling berhak untuk marah. Eida mengatakan, di sini jumlah gadisnya kurang. Aku tak bisa mengekspresikan diriku dengan baik jika seperti ini. Eida kemudian menyuruh mereka untuk memanggil Sarada dan Sumire ke tempat Eida sekarang. Sarada pun disuruh ke tempat Eida oleh Konohamaru. Sementara Sumire disuruh Boruto ke tempat Eida menggunakan alat komunikasi. Delta ingin pergi bersama Sumire ke tempat Eida, namun Sumire melarangnya. Katasuki akan benar-benar mengawasi Delta kali ini. Shikadai pun juga akan ke tempat Eida, karena Shikadai tidak terpengaruh dengan pesona Eida. Shikadai juga sudah mendapat izin dari ayahnya, yaitu Shikamaru. Namun saat melihat Eida, Shikadai terpengaruh dengan pesona Eida. Eida pun menyuruh Shikadai untuk pulang saja. Sarada berpikir bahwa Shikadai kemarin tidak terpengaruh pesona Eida adalah karena dia tidak melihat Eida dengan jelas. Shikadai menuruti perintah Eida dan pergi. Sarada berusaha tak melihat langsung ke mata Eida supaya tidak terpengaruh. Eida menyambut Sarada dan Sumire, lalu mengajak mereka bicara ke tempat yang jauh dari para laki-laki. Eida, Sarada dan Sumire pun pergi ke kamar. Boruto yang tidak bersama mereka mengatakan apa mereka akan baik-baik saja. Kawaki mengatakan kalau dia coba macam-macam, kita langsung hajar saja. Dari awal memang itu tujuan kita di sini. Daimon mengatakan itulah kalimatku Kawaki. Kau paham situasinya bukan? Boruto mengatakan kalian berdua berhentilah saling memancing. Aku rasa Eida tak ingin satupun dari kita saling berkelahi. Sementara itu Eida sedang curhat dengan Sarada dan Sumire. Eida mengatakan aku tak bisa saat dia tepat di depanku. Aku jadi merasa aneh dan membatu.
Aku bahkan tak bisa melihat langsung ke wajahnya. Walau begitu, reaksi ini juga akan membuatku merasa senang karena tak ada orang lain di dunia yang bisa membuat jantungku jadi berdebar-debar seperti ini. Aku merasa ini seperti cinta sejati. Bagaimana menurutmu, Sarada? Dalam hati Sarada mengatakan, gadis ini apa benar dia hanya memikirkan itu? Kedengarannya bodoh sekali. Sarada mengatakan kepada Eda, iya memang, aku paham kok. Aku rasa itu terjadi pada semua orang saat mereka menemukan cinta sejati. Melihat mata Eda, Sarada merasakan kekuatan yang sangat besar. Sumire menanyakan kepada Eda, aku boleh panggil kau Eda? Eda menjawab, tentu saja Sumire, aku akan senang. Sumire mengatakan, terima kasih. Jadi apa yang kau sukai dari Kawaki? Eda mengatakan dia seorang Otsutsuki yang tak akan terpengaruh kemampuanku. Itu sudah jelas. Tapi kalau harus jujur, aku sendiri juga tak tahu kenapa dadaku jadi terasa sesak hanya karena memikirkan dia. Lewat alat komunikasi, Sumire mengatakan kepada Eda bahwa, Sarada, dengarkan aku dengan tenang. Jangan tunjukkan reaksi apapun. Ini cuma firasat. Tapi apa kau tidak terpengaruh dengan pesona Eda, Sarada? Dalam hati, Sarada mengatakan, aku sama sekali tak menyadarinya karena terlalu tegang. Tapi aku mungkin tidak akan apa-apa. Aku tak terpesona olehnya. Masih melewati komunikasi telepati, Sumire mengatakan, benar kan? Jadi Sarada, entah kenapa aku sepertinya juga tak terpengaruh. Sarada mengatakan, tapi bagaimana? Apa yang terjadi? Kenapa kita berdua tidak terpengaruh? Sumire mengatakan, tetaplah tenang Sarada, jangan terlihat panik. Dengar, jika Eda sampai tahu soal ini, pasti akan jadi sangat buruk. Eda mengatakan, kau sendiri bagaimana Sarada? Sarada mengatakan, apa maksudmu? Eda mengatakan, kau tahu bagaimana menurutmu soal Boruto? Sarada terkejut dengan pertanyaan Eda. Lewat komunikasi telepati, Sumire mengatakan kepada Sarada, pura-puralah kau terpesona olehnya. Jangan sampai dia tahu. Sarada menanyakan, memang kenapa? Itu buruk? Sumire mengatakan, coba pikir. Mereka yang menjadi terpikat pada Eda bahkan tak akan bisa berpikir untuk menyerangnya. Tapi kita berdua pasti bisa menyerangnya. Sikatnya ada kemungkinan besar kalau Eda akan menganggap kita sebagai resiko keamanan baginya. Eda menanyakan kepada Sarada, Sarada, kau tidak enak badan? Sarada mengatakan, tidak, aku tidak apa-apa. Aku cuma tidak bisa. Jantungku terus saja berdebar. Eda mengatakan, aku sungguh benci kemampuan terkutuk ini. Karena kemampuan ini, aku tidak bisa punya pacar dengan normal. Aku bahkan tak bisa berharap memiliki teman normal. Sementara itu, Boruto sedang bermain video game bersama Daimon. Sumire memberitahu Shikamaru lewat alat komunikasi bahwa dirinya dan Sarada tidak terpengaruh pesona Eda. Shikamaru mengatakan, kau bilang kau tidak terpengaruh pesona Eda, Sumire. Dan Sarada juga. Sumire mengatakan sepertinya begitu, walau aku tak tahu apa sebabnya. Shikamaru menanyakan, apa Eda tahu? Sumire mengatakan, tidak, sepertinya dia masih belum menyadarinya. Shikamaru mengatakan, dengar, pastikan kalian tidak ketahuan, khususnya oleh Daimon. Jika pesonanya tidak mempan pada kalian, itu artinya kalian bisa membunuh Eda. Kau paham maksudku? Kalau mereka sampai tahu, nyawa kalian mungkin dalam bahaya. Sumire mengatakan, ya, dan aku juga sudah memberitahu Sarada. Shikamaru menanyakan, apa kau sudah bicara dengan Boruto dan Kawaki? Sumire menjawab, tidak, masih belum. Shikamaru mengatakan, sebaiknya kau jangan beritahu siapapun lagi. Siapa tahu ada yang tanpa sengaja membocorkannya. Sementara itu, Sarada mengatakan kepada Eda bahwa, Eda, aku tak berani berharap menjadi nomor satumu. Aku tahu itu mustahil dan aku bukan Otsutsuki. Jadi bagaimana kalau kita menjadi teman normal saja? Shikamaru mengatakan, dengar, aku akan terus mengawasi Boruto dan Kawaki. Tapi kalian berdua berbeda. Kalian bisa mendekati Eda tanpa dicurigai dan mengejutkannya. Melupakan sejenak masalah soal mengatasi Daimon. Kalau di masa depan nanti, Konoha harus menyatakan kalau Eda adalah musuh, orang yang harus membunuh dia kemungkinan besar adalah kalian berdua. Sementara itu, Momoshiki mengatakan kepada Boruto, aku paham sekarang identitas sebenarnya kemampuan pesonanya. Tak perlu khawatir, pikiran kita hanya kebetulan saling bertemu lagi. Anggap saja aku seperti sedang bicara sendiri. Boruto mengatakan itu tergantung dari detailnya. Jadi apa soal kemampuan pesonanya itu? Momoshiki hanya diam saja. Boruto lanjut mengatakan, dasar payah. Kau mau mengosongkan pikiran dan tak memikirkan apapun, tak akan kau biarkan. Kawaki yang di depan Boruto mengatakan, hei Boruto, ekspresimu itu, kau sedang bicara dengan siapa? Boruto agak grogi untuk menjawabnya. Kawaki pun berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan, kau ada di sana bukan? Berhentilah bersembunyi dan keluarlah, Otsutsuki Momoshiki. Boruto mengatakan kepada Kawaki bahwa, kau ini bicara apa? Momoshiki tidak muncul. Santailah. Kawaki menggenggam baju Boruto dan mengatakan, aku tidak bertanya padamu. Hei, kau bisa dengar aku kan? Otsutsuki payah. Sarada dan Sumire pun datang dan Sarada